Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fid dharain amin. Faslun fil adhkari al-mustahabbati bimina fi ayyamit tasyriqi. Pasal menjelaskan tentang zikir-zikir yang disunahkan ketika berada di Mina pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, yang merupakan termasuk akhir dari pelaksanaan ibadah haji di Mina itu. Rawaina fi Sahih Muslim, diriwayatkan dalam Sahih Muslim, kami Imam Nawawi meriwayatkan dalam Sahih Muslim, an Nubaisyah al-Khair al-Hudali as-Sahabi. Ini sahabat Nubaisyah ini laki-laki, bukan perempuan. Jadi kadang ada yang tak ta'nis itu perempuan, misalnya Fatimah, Aisyah, Khadijah, Asiyah, itu tak ta'nis perempuan. Tapi ada tatas yang laki-laki, sahabat Tolhah, laki-laki, Muawiyah, termasuk yang menemani Nabi ketika berdagang ke Syam, namanya Saroh. Saroh itu laki-laki. Nah, ini ada orang namanya Nubaisyah al-Khair. Ini beliau dijuluki al-Khair karena waktu Nabi bersama dengan para tawanan perang, ini Nubaisyah ini usul kepada Nabi, ya Rasulullah, imma antufadiyahum wa imma antamuna alaihim. Boleh ya Rasulullah, kau mengambil tebusan karena ini tawanan, atau kau memberikan anugerah, dibebaskan. Nah, kau ini perintah yang baik, wahai Nubaisyah. Amarta bi khair, anta Nubaisyah al khair. Kau ini perintah baik, kau ini Nubaisyah yang dijuluki al-khair, baik. Maka semenjak itu beliau dijuluki al-khair. Beliau melihatkan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyamut tasyriqi ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah taala. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari untuk makan minum, haram berpuasa. Dimulai dari Idul Adha 11, 12, 13, baik yang tidak haji karena waktunya penyembelihan kurban, maupun yang sedang haji. Keduanya sama-sama haram berpuasa, hari-hari untuk makan dan minum dan berzikir kepada Allah. Fa yustahabu al-iktsaru minal azkar wa afdhaluha qiraatul Qur'an. Disunahkan memperbanyak zikir, yang paling utama membaca Al-Quran. Tetapi selain setelah sholat 5 waktu. Kalau setelah sholat 5 waktu, lebih utama membaca takbir dibanding membaca Al-Quran. Ini termasuk takbir yang muqayyad namanya. Jadi ada takbir mursal, ada takbir muqayyad. Takbir mursal itu dilakukan setelah malam tanggal 1 Syawal atau malam 10 Dzulhijjah, malam Idul Fitri atau malam Idul Adha, sampai imam masuk ke mihrab, sampai imam ini ke mihrab sholat Id. Namanya takbir yang mursal, tidak ditentukan apakah setelah sholat, apakah sebelum sholat, apakah di masjid, di jalan raya, di pasar-pasar. Tempatnya itu secara mutlak namanya takbir mursal. Takbir muqayyad, takbir yang dilakukan setelah sholat 5 waktu.
berjamaah khususnya ini sampai tanggal 13 Zulhijjah, dimulai dari menurut mazhab Syafi'i itu dimulai dari tanggal 9 hari Arafah subuh sudah sunnah takbiran sholat subuh sampai tanggal 13 asar menurut Ibnu Hajar, setelah maghrib menurut Imam Romli. Kalau Imam Romli itu walaupun malam tanggal 13 setelah maghrib masih disunahkan takbiran, tapi di sini banyak yang lebih mengikuti pendapatnya Imam Romli, pendapatnya Imam Ibnu Hajar. Kalau daerah Mesir ini banyak yang mengikuti Imam Romli. Kalau di Indonesia, di Asia Tenggara, di Hadramaut itu banyak yang ikut mazhab Syafi'inya Imam Ibnu Hajar. Kalau daerah Mesir dan Afrika itu banyak yang mengikuti Imam Romli. Wasunnah ayyaqifa, wasunnatu ayyaqifa al-mirami indal jumlatil ula idza ramaha. Disunahkan ketika dia melempar jumroh. Jadi jumroh ada 3, jumroh ula, jumroh wusta atau athaniyah, dan jumroh aqobah atau jumroh al-kubro. Jumrah yang pertama tanggal 11, 12 sampai asani yang wusta sampai aqobah yang ketiga yang nafarsani, istilahnya nafarsani kalau orang haji. Wa yastaqbilal Ka'bata wa yahmadallah ta'ala, menghadap kiblat, menghadap Ka'bah, memuji Allah, bertakbir, bertahlil, bertasbih, sabihan, wa yuhallila wa yukabbira wa yuhallila sabiha wa yad'awa ma'hudul qabi usul jawarih, bertahmid, alhamdulillah, bertakbir, Allahu akbar, bertahlil, la ilaha illallah, bertasbih, subhanallah, berdoa dengan hadirnya hati. Jadi kata Allah ini, ud'uni astajib lakum, kalian doa kepadaku, saya akan ijabah. Kalau hadir hatinya. Bagaimana orang berdoa kok ngalamun, malah membayangkan yang lain? Ya bagaimana Allah akan mengijabah? Dia sendiri nggak hadir, berarti nggak serius mintanya itu. Maka kalau doa itu diusahakan hudurul qalbi. Kalau dia berdoa memahami makna doanya, dia renungi, dia tadabburi, tafakuri, khusyuk, namanya hudurul qalbi itu. Kalau mengaminkan ya didengarkan, dengarkan doanya yang diamini, mengaminkan dengan hadirnya hati. Doa itu adabnya begitu. Wa khusyukil jawarih, khusyuk anggota tubuhnya ini, jangan banyak gerak yang tidak perlu. Wa yamkutsu kadzalika qadra suratil Baqarah, disunahkan ketika melempar jumrah itu berdiri kadar orang membaca surat Al-Baqarah. Jadi dulu itu belum ada, di zaman Nabi itu belum ada detik, belum ada menit, belum ada jam seperti sekarang. Makanya perkiraan waktu itu dengan bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran yang pertengahan tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Misalnya ketika Nabi memperkirakan jarak antara sahur, imsak, dan sholat subuh, itu kadar orang membaca 10 ayat surat yang pertengahan, yang sedang, yang surat-surat apa ayat-ayat yang tidak terlalu panjang, ayat-ayat yang tidak terlalu pendek dan tidak terlalu panjang, 10 ayat. Nah, surat Al-Baqarah ini kan sampai ratusan ayat ini, jadi agak lama dia berdiri di situ. Kenapa seperti itu? Karena ada riwayat dari Nabi dan dari Sayyidina Umar bahwa ketika Sayyidina Umar ini di jumrah, riwayatnya dari Nabi ini, dari Imam Atta, beliau melihat ra'aitu Umar yaqifu indal jumratain al-awlayan qadra ma yaqra'ul qari surat al-Baqarah. Kata Imam Atta ini, beliau melihat Sayyidina Umar ketika melempar jumrah ini berdiri kadar orang membaca surah Al-Baqarah, berarti agak lama berdirinya.
Nah, bagaimana Sayyidina Umar melakukan itu? Berarti beliau mencontoh Nabi. Kesimpulannya begitu. Wa yaf'alu fil jumrah sanah wal wusta kadzalik, sama ketika jumrah yang kedua atau jumrah wusta namanya. Jumrah asaniyah al wusta. Jadi al ula, asaniyah atau al wusta, asalisah atau jumrah kubra atau jumratul aqabah. Hanya ketika jumrah pertama dan kedua tanggal 12 Dzulhijjah. Kalau tanggal 13 wala yaqifu inda, tidak perlu berdiri, enggak lama-lama. Ini sudah nafar sani. Kalau zaman sekarang orang haji itu jarang sekali nafar sani. Rata-rata nafar ulang. Wahya jumratul aqabah. Atau jumratul aqabahnya dilakukan di nafar awal. Jarang orang tanggal 13 kok masih melempar jumrah, itu sudah sepi di Mina itu. Orang cuma mengambil yang penting sah. Bahasanya Al-Quran, la junaha, tidak dosa. Berarti boleh, memang boleh orang nafar ula, nafar sani. Tapi kalau orang mementingkan ibadah, dia akan lakukan semua. Tapi kalau orang cuma yang penting sah, yang penting gugur, ya sudah, cuma sampai nafar ulang. Faslun faidana faramin mina faqadin qada hajjuhu. Kalau orang sudah pergi dari Mina, berarti sudah selesai hajinya. Malam yaqad dzikrun ya ta'allaqu bil haji, sudah tidak ada lagi zikir haji, sudah selesai. Ya, orang sholat sudah salam, ya sudah selesai, nggak ada zikir sholat, tinggal zikir setelah sholat. Nah, ini haji, setelah haji selesai hajinya, dia namanya musafir. Lakin musafir berarti tinggal zikirnya orang musafir, bukan lagi zikir orang haji. Fa istahabu lahu takbir wa tahlil wa tahmid wa tamjid wa ghairu dzalik minal azkaril mustahabbati lil musafirin wa sa'ati baina insyaallah taala. Kalau orang musafir ini zikirnya banyak sekali, nanti ada babnya sendiri nanti. Misalnya dalam riwayat Sahih Bukhari itu kata para sahabat, kami itu bersama Nabi dulu kalau berjalan, kalau misalnya jalannya itu naik, kita baca takbir. Jadi kalau kalian pergi di jalan, pas misalnya pegunungan naik, itu baca Allahu Akbar, takbir. Kalau pas jalannya turun, baca tasbih, subhanallah, subhanallah. Ada riwayat yang mengatakan ketika jalannya rata, baca tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti banyak sekali, ada tahmid, ada tamjid. Karena doanya orang safar itu kan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dalam hadis dikatakan orang kalau bepergian membaca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Itu Allah akan mengirim malaikat yang menjadi pengawalnya dia. Kalau yang sudah ngawal malaikat, ya sebaik-baiknya pengawal. Orang kalau pergi dikawal misalnya, itu kan merasa aman, merasa tentram, pengawalnya banyak misalnya. Dalam hadis itu, orang kalau pengen dikawal malaikat lebih hebat dari manusia, itu baca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Wah, ghairidalan itu banyak sekali di babnya sendiri. Zikir-zikir al-musafirin, orang yang bepergian, akan dijelaskan bayanuha insyaallah. Wa idza takallama kata wa arada al-itimar wa fa'ala fi umrati min al-azkar ma ya'ti bi fil haji fil umuril mustarakati bainal haji wal umrati. Setelah orang itu selesai di Mina, ketika dia pengen masuk ke Mekah, pengen umroh, ya dia baca zikir-zikir umroh. Nanti dijelaskan juga oleh Imam Nawawi. Kalau dia mau ke Ka'bah, berarti mau umroh. Kalau dia ke Madinah, berarti mau ziarah Nabi. Zikir-zikir haji itu hampir sama dengan zikir umroh, kecuali di Arafah. Jadi semua rukun-rukun umroh adalah rukun haji. Semua rukun haji adalah rukun umroh, kecuali wukuf di Arafah. Wahya
al-ihramu ihram. Orang haji pun ihram, orang umroh pun ihram. Kalau haji bedanya hanya di bulan haji, yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Tapi kalau umroh kapan pun boleh. Sekarang pun kalau punya biaya boleh. Ihram itu ibaratnya takbiratul ihram orang sholat, memulai ibadah umroh, memulai ibadah haji namanya ihram. Kalau orang memulai ibadah sholat namanya takbiratul ihram. Kalau orang memulai ibadah puasa namanya imsak, menahan dari makan minum, dari yang membatalkan. Wa tawafu, tawaf itu mengelilingi Ka'bah 7 kali, mengelilingi Ka'bah 7 kali namanya tawaf. Wa sa'yu, sa'i adalah berjalan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, itu namanya sa'i. Wadzabhu, ini menyembelih, ini hadyu namanya. Kalau orang di luar haji berumrah itu berkorban udhiyah. Tapi kalau di Mina, orang yang haji atau orang umrah yang pengen, misalnya ada yang pengen memberi hadiah atau membayar dam, membayar denda karena ada pelanggaran haji, namanya hadiyu namanya, atau adzabh. Sama-sama nyembelih, cuma beda nama karena beda tempat ibadah. Wal halqu, ini penutupan seperti kemarin, memotong. Kalau perempuan sunahnya muqassirin, memotong pendek. Kalau laki-laki sunahnya menggundul, namanya halq. Ini ibarat kalau sholat orang salam, sudah selesai salam. Orang kalau berbuka sudah selesai dari puasa. Nah, kalau orang sudah halaq, sudah tahallul, sudah selesai dari ibadah haji. Jadi mudah haji itu. Kalau rukunnya mungkin lebih banyak rukunnya sholat malah dibanding rukun haji. Cuma orang menjadi kadang karena belum pernah melakukan, karena belum pernah praktek, jadi bayangannya sulit. Seperti orang tayamum. Tayamum itu kan bersuci yang paling gampang, paling mudah, lebih gampang dari wudhu, lebih gampang dari mandi besar. Orang bersuci dari hadas itu kan 3: wudhu, hadas kecil, mandi besar, hadas besar. Kalau tayamum pengganti dari wudhu kalau nggak ada air, atau pengganti dari mandi besar kalau nggak ada air. Jadi tayamum itu hanya pengganti dan paling mudah. Kenapa orang menganggap sulit? Karena nggak pernah praktek. Sebenarnya paling mudah itu tayamum, karena kalau tayamum itu hanya mengusap wajah dan kedua tangan. Rukunnya hanya 2 itu yang penting selain niat dan tartib. Cuma basuh wajah, mengusap wajah dengan debu, meratakan di wajah, terus mengusap kedua tangan, selesai tayamum itu. Kalau orang wudhu kan mengusap kepala, basuh kaki sampai bawah sampai kaki. Kalau tayamum itu cuma wajah dan tangan. Paling mudah tayamum itu. Kenapa menjadi dianggap sulit? Ya karena nggak pernah praktek. Makanya kalau paling tidak itu, kalau walaupun nggak apa namanya, walaupun nggak uyur, ada air, tapi ya kalau misalnya pas malas berwudu, misalnya pas musim dingin malas wudu misalnya, daripada nggak wudu, latihan tayamum itu untuk melatih. Satu saat misalnya kita nggak tahu, satu saat bepergian atau di lokasi yang nggak ada air, oh sudah pernah tayamum, jadi sudah tahu, sudah praktek caranya. Wallahu a'lam. Asli.